presence. Kami menemukan keamanan dalam hadirat-Mu Tuhan. Envelop us with your presence now. Dan kasih-Mu itu datang bersama dengan kami saat ini. Envelop every need, every cry, and every sickness. Kami semua yang kami butuhkan, kesakitan kami, tangis kami, semua kami serahkan dalam hadirat-Mu Tuhan. That in your presence, Bahwa dalam hadirat-Mu we find the miracle that we need. kami temukan mujizat yang kami perlukan Tuhan. Thank you for touching us. Terima kasih karena telah menjamah kami Tuhan. We love you. Kami mengasihi Engkau. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. And all God's wonderful people say, Dan semua umat Tuhan berkata sama-sama, Amen. Amen. Haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan. Before you sit down, why you turn to your people and neighbor and say, I enjoy worshiping God together with Nah, you. sebelum saudara duduk, mungkin bisa berikan salam kanan kiri, katakan saya menikmati menyembah Tuhan bersama dengan engkau di sini. Haleluya. Praise the Lord. Puji Praise the Tuhan. Lord. Haleluya. Well, it's always a joy to come here and enjoy worshiping God together with you. Ya, selalu merupakan kebahagiaan buat saya untuk bisa menikmati penyembahan bersama dengan saudara pada pagi hari You ini. know that you have a fantastic band and worship team. Sudah tahu kita punya tim praise and worship yang luar biasa. Amen? Amen. Give them a hand of appreciation. How about that? Haleluya. You know, very hardly that Pastor Hari and me appeared in this church together. Sangat susah buat kami berdua ya, Pastor Hari dan saya, untuk bisa tampil bersama-sama, hadir bersama di tengah-tengah saudara. I think he doesn't like me. Mungkin dia tidak suka saya. Every time I come, he go away. Setiap kali saya datang, beliau pergi. But it's wonderful to know this loving couple for so many years. Ya, tapi saya senang untuk mengenal pasangan ini selama beberapa tahun. I knew Pastor Tammy when she's 15 years old. Ya, saya sudah mengenal Pastor Tammy sejak dia berusia 15 tahun. And each time I see her, I feel very old. I feel very old. Dan saya saat ini merasa sangat tua sekali. Praise the Lord. How many of you see me for the first time? Berapa banyak dari saudara yang melihat saya, bertemu dengan saya pada pertama kalinya? Oh, we are among family, huh? Iya. Praise the Lord. How long is my preaching time? 1 hour, so long. I cut down to 35 minutes right now. That's okay. We can spend time in the presence of God. Iya. Great. Wow, my mind is not very consistent. Sometimes it just come on and off a little bit. Maybe it's my voice. Oh, wait. Let me check the battery. Okay. Good. Yeah, it's okay. But do you want to use Wire mic. I think wire mic is better, huh? Okay. I have myself. It's okay. I take away the lollipop. Bisa Alvin bisa minta tolong kabelnya di. This is a very short cable. Can or not? Kabelnya di. Problem any, huh? I think over, let me help you. You see, that's how we kill 1 hour, no? Okay. Okay, long enough for you? Ya, I think enough. Praise the Lord. Puji Tuhan. Bless the studying of your word. Ya, apakah saudara sudah siap untuk mempelajari firman Tuhan? We ask that you bless Pastor Hari even as he's in East Timor. Tuhan berkati Pastor Hari walaupun dia berada di Timur Tuhan. May you be with him and anoint him. Biarkan engkau bersama dengan dia dan mengurapi dia. As he preach, let the anointing and the signs and wonders fall. Pada saat dia berkhotbah, ada urapan Tuhan dan tanda-tanda mujizat yang terjadi di sana. Father, we also want to pray for Tammy and the 2 daughters. Dan kami berdoa buat Pastor Tammy dan kedua anaknya. Bless this family even as they serve you faithfully. Berkati keluarga ini pada saat mereka melayani Engkau dengan setia, Tuhan. May you raise up men and women that will stand with them faithfully too. Biarkan Engkau membangkitkan orang-orang yang akan setia berdiri bersama dengan mereka. As they serve you, may you provide and protect them. Saat mereka bersama-sama melayani, dan biarkan Engkau menyediakan dan melindungi mereka, Tuhan. Bless them. Berkati mereka, Tuhan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen. You know, today my first text is taken from Genesis chapter 3,
verse 9. Ya, teks pertama pada pagi hari ini akan diambil dari Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-9. You know, here's a story in the beginning when God created heaven and earth. Ini adalah cerita di mana Tuhan pertama kali menciptakan langit dan bumi. Everything was beautiful. Semuanya begitu indah. They enjoyed their relationship with God. Mereka menikmati hubungan mereka bersama dengan They Tuhan. were connected with God. Mereka terhubung dengan Tuhan. Because God created man to have a deep and personal and meaningful relationship. Karena Tuhan sebetulnya menciptakan manusia untuk memiliki hubungan yang dalam dan berarti dengan Dia. Yeah. And they have everything they need, Adam and Eve. Dan mereka memiliki segala sesuatu yang mereka butuhkan, Adam dan Hawa ini. I can say that they are the happiest person on this earth. Saya bisa katakan bahwa mereka mungkin adalah orang yang paling berbahagia di They muka bumi. subdue the earth. Mereka itu menguasai dunia ini. God loved them and they loved God. Tuhan mengasihi mereka dan mereka juga mengasihi Tuhan. Until one fine day, Sampai satu kali Adam and Eve fallen. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. And God came in the cool of the day asking, Adam, Adam, where are you? Dan Tuhan datang pada saat yang sejuk, di hari yang sejuk, dan Tuhan bertanya, Adam, Adam, di manakah engkau? Where are you? Di manakah engkau? Do you think God can't find them? Apakah sudah berpikir bahwa Tuhan tidak bisa menemukan mereka? You know, like we all young, we play hide and seek. Ya, kita tahu waktu kita masih kecil, masih muda, kita bermain peta umpet ya. Last time when I was young, we are not very rich, so we stay in a one room, one hall, one kitchen apartment. Waktu saya masih muda, tidak sempat bermain seperti itu karena kami tinggal di satu ruangan, satu apartemen ya, di satu gedung gitu. I have 3 other siblings. Dan kami tinggal bersama-sama dengan 3 bersaudara. Do you know in the small house we also can play hide and seek? Kami sudah tahu bahwa di rumah yang sekalipun kecil kami juga bisa bermain petak umpet di sana. One day I hide inside the cupboard where the glass is in front, the wardrobe. Satu hari saya bersembunyi di belakang lemari ya, lemari di mana tempat menyimpan baju, wardrobe ya. And my brother found me and don't let me come out of the wardrobe. Dan kakak saya, saudara saya menemukan saya dan akhirnya tidak mengizinkan saya, menghalangi saya untuk bisa keluar dari lemari itu. I pushed so hard I broke the whole glass. Saya mendorong begitu keras sampai akhirnya semua gelas-gelas itu jatuh, kacanya jatuh ya, terjatuh. You know what happened next? Tahukah saudara apa yang terjadi kemudian? Kami dicambuk. My mother caned me, huh? Ya, ibu saya datang dan mencambuk kami. You know, when God asked Adam, where are you? Tahukah saudara bahwa ketika Tuhan bertanya pada Adam, di manakah engkau? Do you think that God know where they are hiding? Tahukah saudara bahwa Tuhan sebetulnya tahu di mana mereka bersembunyi? How many of you think that God knows where they are? Berapa banyak yang tahu bahwa Tuhan tahu sebetulnya di mana mereka How many of you berada? think that God have lost them? Berapa banyak yang tahu mungkin berpikir bahwa Tuhan kehilangan mereka? Some dig here, some scratch here. Do you know that God knows where they are? Tahukah saudara bahwa Tuhan sebetulnya mengetahui mereka di mana? But why do God ask, where are you? Tapi kenapa Tuhan bertanya, di manakah engkau? You know why? Tahukah saudara kenapa? Because God felt that they are disconnected with Him. Karena Tuhan merasa bahwa mereka itu sudah terlepas hubungannya, God atau is tidak not, terhubung dengan God is Tuhan. not asking them, where are you physically? Tuhan tidak bertanya sebetulnya di manakah mereka secara fisik, secara jasmani. God is asking them, where are you spiritually? Tetapi Tuhan sebetulnya bertanya, di manakah engkau secara rohani? Because He felt the connection broken off. Karena Tuhan merasa bahwa hubungannya dengan mereka itu terputus. The relationship is disrupted. Hubungan mereka itu ada yang mengganggu. Something went wrong in their communion. Ada sesuatu yang tidak beres dalam persekutuan mereka. That's why God asked Adam, where are you? Itu sebabnya Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Yeah. There are 3 truths I want to share with you. Ya, ada 3 kebenaran yang saya ingin bagikan pada saudara. This is existing truth that we must remember. Ini adalah kebenaran yang sudah nyata dan ada yang kita harus ingat. The first truth is you exist. Not only you exist, but you exist forever. Kebenaran yang pertama bahwa saudara itu eksis atau saudara itu ada, nyata, itu keberadaan saudara itu selamanya, bukan sementara tapi selamanya. You know, we are not temporal being, but we are eternal being. Kita bukan makhluk yang sementara, tapi kita adalah makhluk yang kekal sebetulnya. That means you live forever. Artinya bahwa saudara sebetulnya hidup untuk selamanya.
Forever in the presence of God or forever away from God. Selamanya dalam hadirat Tuhan atau selamanya jauh dari hadiratnya. That's why there's something called heaven and hell. Itu sebabnya ada yang disebutkan di Alkitab bahwa ada surga dan ada neraka. Hell is forever away from God. Neraka itu artinya selamanya jauh dari Tuhan. That's why in everything that we do, we must have eternal value. Itu sebabnya dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus punya nilai-nilai yang kekal untuk melakukannya. We must have eternal purpose. Kita harus melihat tujuan kekal dari kita melakukan itu. That's why we must see things in a longer term. Itu sebabnya kita harus melihat segala sesuatu dalam sudut pandang yang lebih panjang lagi. There are things that I do, I will ask myself, does it contribute towards eternity or not? Ada beberapa hal setiap kali kalau saya ingin melakukan sesuatu, saya selalu berpikir bahwa apakah ini menimbulkan sesuatu dalam kekekalan saya? You can read Bible, there's a lot of the scripture that say eternally, eternally. Even Paul say, I do it for eternal purpose. Kalau saudara membaca Alkitab akan disebutkan banyak kali tentang tujuan-tujuan kekal dan lain sebagainya. Bahkan Paulus juga menyebutkan segala sesuatu yang aku lakukan itu untuk tujuan yang kekal. There are certain things that we do like sowing, serving. Some of these are eternal purpose. Ada beberapa hal yang kita lakukan misalnya untuk sowing, menabur atau memberi dalam kerajaan Allah itu punya tujuan yang kekal, bukan tujuan yang sementara. The second truth is that you exist through relationship. Kebenaran yang kedua bahwa saudara itu ada nyata melalui sebuah hubungan. The Bible says we are fearfully and wonderfully made. Alkitab berkata bahwa kita ini dibuat, diciptakan Tuhan dengan begitu luar biasa. So that you won't pull so far. You know that God said before you were born in the mother's womb, He really know you. Tuhan berkata bahwa bahkan sebelum saudara ditenun dalam kandungan ibu saudara, Tuhan sudah mengenal saudara. Through your parents' relationship, you were born. Melalui hubungan kedua orang tua saudara, saudara dilahirkan. When you form a family, you give birth and you create procreation through relationship. Ketika saudara bergabung, disatukan dalam sebuah keluarga, saudara kemudian melahirkan atau meregenerasi, melahirkan anak-anak dari Because God is a relational God. Karena Tuhan sebetulnya adalah Tuhan yang ada dalam hubungan. That's why you are here. Itu sebabnya saudara ada di sini. You exist through relationship. Saudara ada melalui sebuah hubungan. Third truth. Kebenaran yang ketiga. Your functionality depends on relationship. Yang ketiga bahwa fungsi atau kegunaan saudara bergantung kepada hubungan itu sendiri. I think some of you are thinking what I'm saying. Ya, ada beberapa yang mungkin berpikir ya, include me. Why you can do what you do because of relationship? Kenapa saudara bisa melakukan dan apa yang saudara lakukan itu semua karena hubungan sebetulnya. You have an employer, you have employee. Saudara memiliki majikan, saudara memiliki bawahan. You can be a husband because you have a wife. Saudara bisa menjadi suami karena saudara mempunyai istri. You can be a father because you have children. Saudara bisa menjadi ayah karena saudara mempunyai anak. You can function as a father because you have a children. Saudara bisa berfungsi sebagai ayah karena saudara memiliki anak. If you don't have children, they won't call you father. Kalau nggak ada anak, nggak ada yang memanggil saudara sebagai ayah. You are here because of God. Saudara ada di sini karena Tuhan. I can serve God because of God. Saya bisa melayani Tuhan karena Tuhan sendiri. If it's not for Christ, we will be all stranger in this room. Kalau bukan karena Kristus, mungkin kita semua akan jadi orang asing satu dengan yang lain. Kita tidak akan pernah saling mengenal. If it's not because of Christ, some of you may be in Newton Circle having breakfast. Ya, kalau bukan karena Kristus, mungkin di antara saudara saat ini ada yang berada di Newton Circle sedang makan pagi, sarapan. I'll be sleeping at home. Saya mungkin sedang tidur di rumah. But because of Christ relationship, Tetapi we are karena here worshiping together. Karena Kristus dalam hubungan itu kita ada di sini menyembah bersama. We can serve God together. Kita bisa melayani Tuhan bersama-sama. You can do what you can do because of relationship. Saudara bisa melakukan apa yang saudara bisa lakukan itu semua karena relationship saudara. We can talk a lot about it. Kita bisa bicara banyak hal tentang itu. But these are the three basic truths. You exist forever.
Tapi ini adalah kebenaran yang mendasar. You exist through relationship. Saudara ada selamanya, saudara ada melalui relationship. Your functionality depend on relationship. Fungsi saudara bergantung kepada hubungan itu sendiri. Question. Pertanyaannya sekarang, How many of you own a telephone? berapa banyak dari saudara memiliki handphone? I think that's an understatement. They say there are more handphone on this earth than human being, you know. Dikatakan ada yang berkata bahwa lebih banyak handphone daripada manusianya sendiri di muka bumi. I rephrase my question. Saya coba perbarui pertanyaan saya. How many of you own one handphone? Berapa banyak dari saudara yang punya hanya satu Only handphone? one. Hanya satu saja. Put up your hand. Angkat tangan. Okay. How many of you own two handphones? Two handphone. Two. Never mind, don't be shy. How about dual SIM card? Dual SIM card. No, still one handphone. Sorry. How many of you own three handphones? Berapa banyak yang punya 3 handphone? Oh, one also count. One person. 4 handphones. 4 handphone. Don't have 5. 5. 6. I have 5 handphones. Saya punya 5 handphone. Because my old one I still keep. Karena ya handphone saya yang lama saya masih simpan. And all still working. Dan semuanya masih berfungsi dengan baik. Well, the phone I have is Motorola. Remember you slip up Motorola? Ya, salah satunya itu handphone Motorola yang sliding itu ya. I still have them. Saya masih memiliki mereka. So I got 5 handphones. Jadi saya memiliki 5 handphone. And when I travel, I got different handphones for different country I go to. Ya, dan ketika saya berpergian ke luar negeri, saya bawa itu masing-masing untuk diisi dengan SIM card luar negeri. Next question. How many of you uses digital Bible from your handphone? Berapa banyak dari saudara yang punya aplikasi Alkitab di handphone saudara? That means you didn't bring a Bible here, but you brought your handphone. Artinya saudara tidak banyak bawa Alkitab saudara, tapi saudara bawa handphone saudara dengan aplikasi. That means the rest of you brought your Bible, or your Bible is here. After Usher, please check who never bring Bible. Here's a trick question. Ini yang pertanyaan yang tricky sedikit. How many of you check your SMS and email during service? Don't put up your hand. All of you, Ya. Pertanyaannya sekarang, ya berapa banyak dari saudara yang ngecek email, SMS pada saat ibadah sedang berlangsung baru saja? You answer my question now. How many of you check your SMS and email during service? Don't put up your hand. Berapa banyak dari saudara yang don't put up your hands? That means you put your hand, you never lah. You don't put up, you have. That means all of you did, isn't it? Okay, you know when we travel, the flight stewardess always ask you to off your handphone. Ya, saudara tahu bahwa ketika kita terbang di atas pesawat kita diminta untuk mematikan handphone. Put it on the flight mode. Dijadikan dalam mode terbang, flight mode. What do you do when the airplane landed? Apa yang saudara lakukan ketika pesawat sudah mendarat? I think all of you never follow instruction. They say we enter the plane stop, then you turn on your phone. Mungkin banyak dari kita tidak mengikuti instruksinya karena diinstruksikan sebelum pesawat berhenti. Once the plane land, I see everybody turn on handphone. Begitu pesawat mendarat, kita segera There, hear this. Dan kita dengar ini. Notifikasi berbunyi ya. All the SMS come in. Semua SMS itu mulai masuk satu persatu. What we doing? We are looking for Wi-Fi. Apa yang kita lakukan? Kita mulai mencari Wi-Fi. We are looking for connection. Kita mulai mencari koneksi. You know, today I want to talk about where are you. Hari ini saya ingin berbicara tentang di manakah saudara sebenarnya. Why? Because they are. You know, this is Wi-Fi now. We try to look for handphone. Like this one, handphone. How many you got? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Unless you say, Pastor, I got a lot of handphone. Why? I open a handphone shop. Okay, I believe you. Hey, anybody own a handphone shop here? Ada yang punya toko handphone mungkin di sini? Don't have. I thought all Indonesians very rich, own all the resources in the world. My question today is, where are you? 4 possible connections. Ya, pertanyaan saya adalah di manakah saudara saat ini? 4 koneksi yang paling mungkin bagi kita. Now I want you to consider.
Yang ingin saudara saya ingin saudara pikirkan ini. The first connection Koneksi yang pertama adalah is that we have no connection. bahwa kita sebetulnya tidak punya koneksi atau tidak terhubung sama sekali. You know, there are places that they jam the handphone, the Wi-Fi one. No? They jam the signal, that means you can't receive any signal. Ya, tahu saudara, ada satu tempat di mana semua signal itu sepertinya di jam itu dibatasi sehingga tidak ada satupun yang bisa terkoneksi. I think all the churches must buy one. Ya, mungkin semua gereja harus punya satu itu. During service we press the button, nobody can go online. Saat ibadah ditekan tombolnya dan tidak ada satu orang pun yang bisa terhubung. The Bible said that all we like sheep have gone astray. Alkitab berkata bahwa kita seperti kapal yang terombang-ambing. We have turned away from God like Adam and Eve. We have lost the signal with God. Ya, seperti Adam dan Hawa yang kehilangan signal dari Tuhan. We lost our connection with God. Kita kehilangan koneksi kita dengan Tuhan. The Bible says people are lost, people are blinded. Alkitab berkata bahwa manusia itu terhilang, buta. That's why the scripture says, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Itu sebabnya kita berkata bahwa aku dulunya terhilang dan aku sekarang ditemukan. Dulu buta dan sekarang dicelikan. All of us were in this state before. Semua dari kita ada pada masa seperti itu dulunya. We have no connection with God. Kita tidak memiliki hubungan sama sekali dengan Tuhan. But church, tapi gereja Tuhan, as we walk with God, saat kita berjalan bersama dengan as we Tuhan, journey with God, saat kita melakukan perjalanan dengan Tuhan, do you know that we can lose our connection? tahukah saudara bahwa kita juga bisa kehilangan koneksi kita dengan Tuhan? Some of us here may have no connection with God even. Beberapa dari kita mungkin bahkan tidak memiliki koneksi sama sekali terhubung dengan Tuhan. Because Christianity become a religion for you. Karena Kristen menjadi agama, hanya sekedar agama bagi You saudara. never spend time with God. Saudara tidak pernah menghabiskan waktu dengan Tuhan. Only every Sunday you come to church and you worship Hanya God. setiap minggu saudara datang dan menyembah Tuhan. You don't feel the presence of God. Saudara tidak bisa merasakan kehadiran You Tuhan. don't pray, you don't read the word. Saudara tidak berdoa, bahkan saudara tidak membaca Alkitab. You are not connected with God. Saudara tidak terhubung dengan You Tuhan. have no connection with God. Saudara tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. You know, in the Bible, Dan tahukah saudara dalam Alkitab it talk about Moses. diceritakan tentang Musa. Do you know the Bible say about Moses, when he meet God, there is a glory that come upon him? Pada saat Musa berjumpa dengan Tuhan, ada sebuah cahaya kemuliaan yang tersisa atau menempel pada The dirinya. glory is so strong that people cannot look to Moses face to face. Kemuliaan Tuhan bahkan begitu kuat sampai orang-orang tidak bisa melihat wajah dari Musa. So much so that Moses had to put a veil in front of him. Dan pada saat itu akhirnya Musa memakai selubung, memakai cadar untuk So that the glory won't pierce into the eyes of people. supaya kemuliaan Tuhan tidak terlihat oleh orang-orang yang di sana. But the Bible told us in 2 Corinthians 3:13 Tapi Alkitab menceritakan dalam 2 Korintus 3 ayat 13 dan 14 that one day the glory lifted. bahwa satu hari kemuliaan itu akan diangkat. Though the glory lifted, Semua kemuliaan itu diangkat, Moses is still wearing a veil. tapi Musa masih tetap memakai cadarnya. That everybody just looking at the veil. Dan semua orang melihat pada cadar itu. But behind the veil there's no glory. Tetapi di belakang cadar itu sudah tidak ada lagi kemuliaan. Why? He lost the glory. Kenapa? Karena Musa kehilangan kemuliaan itu. In 2 Corinthians it talk about honesty. Di 2 Korintus bercerita tentang kejujuran, kejujuran. That today you see the veil but no glory. Bahwa hari ini kita melihat cadarnya, tapi di sana sudah tidak ada lagi kemuliaan. Today some of us may lift up our hands but our hearts are far away. Hari-hari ini mungkin kita mengangkat tangan kita, tapi hati kita jauh dari Tuhan. We have no connection with God. Kita tidak terhubung dengan Tuhan. Take a look at Saul. Mari lihat pada Raja Daud. King Saul was a mighty king. Raja Saul itu adalah raja yang berkuasa, yang luar biasa. He's the first selected and anointed king of Israel. Dia adalah raja pertama yang terpilih untuk menjadi raja dan diurapi God has given Israel. to his hand many victories. Tuhan mengurapi tangannya dan Saul mengalami banyak kemenangan. But along the way he got proud and he lost the glory of God. Tetapi kemudian Saul menjadi sombong dan dia kehilangan kemuliaan, kehilangan hubungannya dengan Tuhan. He can't hear God anymore. Dia tidak bisa mendengar Tuhan lagi.
He heard God through the prophet Samuel. Dia mendengar Tuhan, perkataan Tuhan, suara Tuhan melalui Nabi Samuel. When God take away Samuel, he had to call the spirit of Samuel to hear God. Ketika Tuhan, bahkan Tuhan ketika memanggil kembali Samuel Samuel mati, Saul itu berusaha untuk memanggil roh Samuel supaya bisa berbicara He's dengan not Samuel. connected to God. Dia tidak terhubung lagi dengan Tuhan. You know that many of us go to service on prophecy upon prophecy. Prophesy. We want to hear. Tahukah banyak dari orang Kristen itu datang ke gereja, datang kepingin mendengar nubuatan untuk pribadinya, untuk dirinya. Why we can't hear God ourselves? Kenapa? Karena mereka tidak bisa mendengar suara Tuhan untuk diri mereka Church, sendiri. by right, all of you should be hearing God every day. Gereja Tuhan, saudara memiliki hak untuk mendengar suara Tuhan hari-hari ini. In the book of Joel, even in the book of Acts, say we shall dream, we shall see vision, we shall Di prophesy. dalam kitab Yoel, di dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan di sana bahwa kita akan bermimpi dan kita akan melihat, mendengar suara Tuhan. In 1 John 2:21 and 27 say, the anointing you receive is real and he will teach you of all things. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 dikatakan bahwa pengurapan yang saudara terima itu nyata dan saudara akan diajarkan banyak hal melalui itu. All of you should be hearing God. Semua dari kita seharusnya bisa mendengar suara Tuhan. Sorry, may I say all of us? Semua dari kita. God is ever speaking. Tuhan itu adalah Tuhan yang berbicara. But not all of us are always listening. Tapi tidak semua dari kita yang selalu mendengar Dia. The God that I know, when you ask him a question, he answer you immediately. Tuhan yang saya kenal adalah ketika kita bertanya pada Tuhan, Tuhan akan menjawab dengan Jeremiah 33:3 said, call upon me, I will answer you. Yeremia 33 ayat 3, ketika engkau memanggilku, aku akan menjawab engkau. Can God lie? Will God lie? Apakah Tuhan berbohong? No, he won't. Dia tidak akan berbohong. You know, I was preaching in my church last Sunday. Satu kali saya berkhotbah di minggu lalu saya berkhotbah di gereja saya. I asked them, what is the opposite of truth? Saya bertanya kepada mereka, apa lawan kata dari kebenaran itu? Of course, we answer lies. Tentu saja kebohongan. Do you know what is the other opposite of truth? Ya, tahu kan saudara lawan kata dari kebenaran Is the word called facts. adalah sebuah kata yang kata fakta. Fakta. Do you know that a lot of facts is not true? Tahukah saudara ada banyak fakta yang sebetulnya bukan kebenaran. You could be in problem, but the truth is God want to bless you. Saudara mungkin bisa ada dalam masalah, tapi kebenarannya bahwa Tuhan sebetulnya sudah memberkati saudara. Do you know truth can break every facts? So, tahukah saudara bahwa kebenaran bisa menghancurkan semua fakta-fakta yang ada. Every circumstances that you face, Semua situasi yang saudara hadapi, everything that seems so real to you today, semua yang kelihatannya nyata bagi saudara hari ini, as a facts, as an evidence. sebagai sebuah bukti, sebagai sebuah fakta dalam hidup But saudara. God truth will set you Tapi free. kebenaran dari Tuhan bahwa Tuhan sudah membebaskan saudara. From that facts where the doctor say you have cancer, he will cancel it. Dari fakta yang mengatakan bahwa saudara memiliki kanker atau kanker, kebenaran Tuhan bisa menyembuhkan saudara. Because the truth will break every evidence and facts. Karena kebenaran akan menghancurkan semua bukti-bukti dan fakta. So the word of God is truth. Jadi firman Tuhan adalah kebenaran itu. A lot of us are defeated Banyak dari kita itu kalah because we are not hearing God's truth. karena kita tidak mendengar kebenaran Tuhan. We're all blinded by all our Kita circumstances. semua dibutakan oleh situasi yang kita hadapi. You know, King Saul, he had to go on Sion. Sion means calling up of the dead. Ya, Saul itu pergi ke Sion. Sion itu calling up. Of the dead people. Sion itu artinya memanggil arwah orang mati. Do you know witchcraft, they still practice that? Tahukah saudara, ilmu sihir itu mempraktekkan hal itu. Do you know in Catholic Church, in the higher echelon, they still practice that? Di gereja Katolik di higher echelon itu, Higher level. ya di level pelayan-pelayan yang tinggi level pelayan yang tinggi, mereka masih mempraktekkan hal itu. They call it calling out the dead. Mereka menyebutnya memanggil arwah orang mati. Are you hearing God? Apakah saudara mendengar Tuhan? Are you connected with God? Apakah saudara terhubung dengan Tuhan? The next person I want to highlight to you is Samson. Yang
pribadi berikutnya yang akan saya bagikan adalah Samson. Do you know that Samson was strong with the anointing of God? Tahukah saudara bahwa Samson itu diurapi dan begitu kuat? Eventually he lost the connection. Satu kali dia kehilangan hubungannya dengan Tuhan. So church, I ask you the question again. Are we connected to God? Jadi gereja Tuhan, saya ingin tanya sekali lagi, apakah kita terhubung dengan Tuhan? We may lose it. Mungkin kita sudah kehilangan itu. The first is no connection. Yang pertama adalah tidak terhubung. The second is a bad connection. Yang kedua adalah koneksi yang buruk. When there's a bad connection, you know what we'll do? Kalau ada koneksi yang buruk, apa yang saudara lakukan? Hah? Terkejut ya. Hah? Hah? Halo? Ya, saudara berusaha untuk supaya suaranya bisa terdengar jernih ya. Halo. I can't hear you clearly. Saya tidak bisa mendengar kamu dengan jelas. Do you know in our life there are many voices? Tahukah saudara bahwa di dalam hidup kita ada banyak suara-suara. You know there are voices that will overcrowd the voice of God. Ada suara-suara yang bahkan melampaui suara Tuhan sendiri. I don't know how many of you when you wake up only you turn on channel news station, turn on radio, turn on everything else. Mungkin ketika saudara bangun pagi, saudara dengan segera buka siaran radio, siaran TV, berita, channel News Asia ya. Like the book of Acts, every day we see vision. Ya, seperti kitab Kisah Para Rasul, kita melihat banyak sekali penglihatan. And we watch television. Dan kita melihat televisi. You sort of laugh there, but you laugh. You know, somebody say, no, my house got a 3D TV. No? Ya, mungkin ada yang berkata, di rumah saya ada TV 3 dimensi. Somebody say, I got 4D. Tapi saya bisa berkata, saya punya televisi 4D. 4D. Horse racing 4D. You sort of laugh there again, you'll never laugh. Okay. Sometimes we got a bad connection, we can't hear clearly. Kadang-kadang kita punya koneksi yang buruk, kita tidak bisa mendengar dengan jelas. You know, on the way here, I met the devil. Ya, tahukah saudara, saat dalam perjalanan ke sini saya ketemu dengan iblis. He was crying at the corridor. He was crying. Crying on the corridor. Setan itu menangis di lorong ya, di koridor di hotel. I stopped and asked him, why are you crying? Saya berhenti dan bertanya, kenapa kamu nangis? He said, I'm so sad. Dia berkata, aku sedih. I'm being falsely accused. Saya dituduh sedemikian rupa. Many Christians when they do bad things, they say it is because of me. Banyak orang Kristen ketika melakukan hal yang buruk, mereka berkata, oh itu semua karena setan. They did it themselves, they say it's me. Mereka yang melakukan, mereka menyalahkan saya. They accuse me and they blame me. Mereka menuduh saya, mereka menyalahkan saya. I'm so sad. Saya sedih sekali. But no lah, I didn't meet the devil, just to let you know. Saya nggak sungguh-sungguh ketemu setan ya. What happened is that many times we get bigger than God. Tahukah saudara bahwa banyak kali kita itu sepertinya jauh lebih besar dari Tuhan sendiri. We hide behind our achievement. Achievement. Ya, kita bersembunyi di belakang semua yang sudah kita raih. We hide behind our education. Kita bersembunyi di belakang semua pendidikan yang sudah kita capai. We hide behind our title. Kita bersembunyi di bawah title, jabatan-jabatan, gelar kita. So that we miss God. Jadi kita kehilangan atau kita melewatkan Tuhan. You know, many times our title, our reputation get bigger than God. Tahukah saudara bahwa sering kali titel kita, jabatan, bahkan reputasi kita itu jadi jauh lebih besar daripada Tuhan sendiri. Instead of Jesus being on the throne, we are on the throne. Instead of Jesus being on the throne. Ya. Jadi bukan kita membuat Yesus ada di dalam tahtanya, tapi kita sendiri yang justru duduk di tahta Tuhan. It's always I, me, mine. Itu kita selalu berkata aku dan aku. We depend on our own wealth and own power. Kita berbangga akan segala kekayaan dan semua kebisaan kita. We had a bad connection. Kita punya koneksi yang buruk. Salomo, he started off with wisdom and wealth. Dia memulai segala sesuatunya dalam hikmat dan kekayaan yang luar biasa. He ended up with concubine and porcupine. Concubine. Concubine, sorry. Concubine, what is concubine? Selir. Oh ya, oke.
Jadi dia mengawali dengan hikmat yang luar biasa, tapi dia mengakhiri hidupnya dengan selir-selir yang begitu banyak, berzina dengan selir-selir itu. You never interpret porcupine. No, okay. You know that he eventually he get very powerful, and he lost the signal with God also with a bad signal. Satu kali dia begitu berkuasa, menjadi begitu berkuasa, dan saat itu dia kemudian kehilangan mengalami koneksi yang buruk dengan Tuhan. He lost the meaning of life. Dia kehilangan arti sesungguhnya dari kehidupan. Everything become meaningless to him. Segala sesuatu menjadi sia-sia bagi dia. Because when you take away God from your life be meaningless. Karena ketika saudara menyingkirkan Tuhan dari hidup saudara menjadi sia-sia. God is the purpose and meaning of our living. Tuhan adalah tujuan dan arti dari kehidupan saudara itu sendiri. That's why Paul said, for me to live is Christ. Itu sebabnya Paulus berkata, hidupku adalah Kristus. That's why the Bible in Galatians 2:20 says, it's no longer I who live, but Christ who live in me. Di Galatia berkata bahwa bukan lagi aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. In order to have a good connection out of a bad connection, untuk kita memiliki hubungan yang baik, terlepas dari bad connection ini, you know, Paul said, less of me, more of Christ. Paulus berkata bahwa biarkan aku menjadi semakin kecil, dan engkau Tuhan yang semakin besar. The third connection is a false and pseudo connection. Yang ketiga adalah koneksi yang salah. Pseudo itu terganggu ya. Not real lah. Ya, yang tidak nyata ya. Pseudo itu tidak nyata. Yang salah, koneksi yang salah atau koneksi yang tidak nyata. The Bible says in Ephesians chapter 2 verse 1 and 2. Di Alkitab berkata di dalam Efesus pasal 1 ayat 1 dan 2, that we are all sons and daughters of disobedient. Ada anak-anak Tuhan yang tidak taat. We gratify the desire of our flesh. Kita hidup dalam keinginan daging. We put on a mask. Kita memakai topeng. Instead of feeling good in Christ, we gratify the desires of our flesh to feel good. Bukannya untuk menikmati kehidupan yang dalam hubungan dengan Kristus, tapi kita justru hidup dalam kedagingan kita. We smoke, we drink. Kita merokok, kita mabuk-mabukan. We lust and we commit adultery. Kita hidup dalam hawa nafsu dan hidup dalam perzinahan, percabulan. We live in pride and disobedience. Kita hidup dalam kesombongan dan ketidaktaatan. So that we felt that we are connected. Jadi pada saat itu bahkan kita merasa sepertinya kita terhubung dengan Tuhan. Don't tell me sin don't have sweetness in it. Jangan katakan kepada saya bahwa dosa itu tidak memiliki rasa yang nikmat atau manis. But it only appeal to the flesh. Tapi itu sebetulnya hanya terasa bagi daging kita, bisa dinikmati oleh daging kita. That's where Jesus was tempted with wealth, with food on the mountain after the wilderness. Ya, itu sebabnya ketika Yesus dicobai di padang gurun oleh makanan, oleh kekayaan dan oleh kebanggaan itu. For the temporal satisfaction of the flesh, Jesus would have lost all his dominion. Untuk kenikmatan yang sementara, mungkin kalau Yesus mengiyakan iblis itu, dia akan kehilangan semua kuasanya. Some of us can fall into this negative connection. Beberapa dari kita bisa jatuh ke dalam koneksi yang negatif. One day I asked God, what smoking will do to a person? Satu hari saya bertanya kepada Tuhan, merokok itu gunanya apa? Hubungannya apa? Yang dampaknya apa buat seseorang? God always answer my question. So, Tuhan selalu menjawab pertanyaan saya. God says that, what is smoke used for? Dan saya kemudian, Tuhan bertanya kembali pada saya. I say smoke is, gunanya rokok itu apa sebetulnya? Smoke is used for incense, for worship. Asap itu, gunanya itu seperti dupa yang naik ke hadirat Tuhan. That's why you go to Chinese temple now, there's still a lot of smoke because it's worship. Itu sebabnya kalau kita berkunjung ke kuil-kuil Cina, itu ada mereka membakar dupa-dupa. Itu sebetulnya sebuah penyembahan. And God told me when people smoke. Dan ketika Tuhan berkata kepada saya, ketika seseorang merokok, they are worshiping themselves. Mereka sebetulnya menyembah diri mereka sendiri. They are gratifying their flesh. Mereka hidup atau menikmati
daging mereka, keinginan daging mereka sendiri. And again, it's destructing to your health, Dan tentu saja itu mengganggu kesehatan to your saudara. family health. Dan untuk kesehatan keluarga saudara. So if we smoke, that means we worship ourselves, we gratify ourselves. Artinya bahwa kalau kita merokok, kita menyembah diri kita sendiri. Kita berusaha untuk memuaskan keinginan daging kita. By right, we should worship God and surrender and depend on God. Tapi sebaliknya, kita seharusnya menyembah Tuhan dan bergantung penuh kepada Tuhan. You know, today many of us are living in a pseudo and false connection. Banyak dari kita hari-hari ini hidup dalam koneksi yang salah dan koneksi yang tidak nyata. Even Christian can come to church and go back and after that sin. Bahkan orang Kristen bisa datang ke gereja dan kemudian pulang mereka berbuat dosa lagi. Instead of being filled with the Spirit of God, they are being filled with all kind of habitual sin. Ya, bukannya dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi mereka malah dipenuhi oleh semua hal-hal yang berbau dosa. And we put on a mask. Dan kita memakai topeng. We say everything is okay while everything is wrong. Kita berkata pada orang-orang, bahkan kita berkata pada diri sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi semuanya padahal The sebenarnya Bible says the last day people will be ungrateful. Alkitab berkata bahwa di hari-hari yang terakhir, hari-hari akhir, zaman akhir, orang-orang akan tidak berterima kasih. Hater of one another. Saling membenci satu dengan yang lain. Gratifying the desire of the flesh. Hidup dalam pemuasan hawa nafsu. Ungrateful. Tidak bersyukur. Do you know that people can only be happy if they are grateful? Tahukah saudara bahwa kita bisa berbahagia hanya ketika kita belajar untuk bersyukur. Ungrateful people are unhappy people. Orang yang tidak belajar untuk bersyukur adalah orang yang tidak berbahagia. Only way to be happy is to be grateful. Satu-satunya jalan untuk bisa berbahagia dalam hidup adalah untuk dengan cara bersyukur, belajar. We live in the world that's full of pseudo and false connection. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketidaknyataan dan penuh dengan hal-hal yang salah. For the non-Christian, at times also for Christian. Untuk itu berlaku untuk orang-orang yang bukan Kristen, juga untuk orang-orang yang Kristen. We find other ways to meet our need instead of God. Kita selalu berusaha untuk mencari cara-cara yang lain untuk memenuhi kebutuhan kita, bukannya kita mencari Tuhan untuk supaya Tuhan memenuhi kita. Oh, I missed this slide. Huh? Okay, the last connection is the real and the right connection. Koneksi yang terakhir adalah koneksi yang nyata, yang benar. I said that all of us are created for relationship. Saya berkata sebelumnya bahwa semua dari kita diciptakan untuk sebuah hubungan. Christianity is not a religion. Kekristenan bukanlah sebuah agama. But Christianity is a relationship between God and man. Tapi kekristenan adalah sebuah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Religion were created by man. Agama itu diciptakan oleh manusia. Christianity is a relationship initiated by God. Tapi kekristenan adalah sebuah hubungan yang diinisiatifi oleh Tuhan, yang dimulai oleh Tuhan sendiri. And we relate and respond and get connected with God. Dan kita terhubung dan kita meresponi hubungan kita dengan Tuhan itu. We are created for the purpose of being connected with God. Kita diciptakan untuk sebuah tujuan, yaitu terhubung dengan Tuhan. So that we can live in Him and connect with Him. Supaya kita bisa terhubung dan kita bisa bergantung kepada Dia. Just like Adam and Eve, they are connected and they have all their provision. Mereka terhubung dengan Tuhan dan semua yang mereka butuhkan terpenuhi. And all good gifts comes from God. Dan semua yang baik itu datang dari Tuhan. The devil have distracted us. Iblis seringkali berusaha mengacaukan kita. Sin have blind us. Dosa itu membutakan kita. Our flesh have failed us. Kedagingan kita itu menggagalkan kita. We have lost and even have a bad connection with God. Kita terhilang, bahkan kita memiliki hubungan yang buruk dengan Tuhan. Jeremiah 9:23-24. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. He said that do not glory in his wisdom, mighty man do not glory in your might, rich man do not glory in your riches. The top. Ya. This part, yeah. Ya. Biarkan manusia tidak berbangga, manusia yang bijak tidak berbangga akan kebijaksanaannya. Orang yang kuat tidak berbangga akan kekuatannya. Orang yang kaya tidak membanggakan diri atas kekayaannya. You know the thing that we can boast about is say let him boast and glory in that he understand and know me. Another word, that he's connected with me.
Biarkan dikatakan di situ bahwa biarkan mereka berbangga, dan yang mengenal aku dan memahami aku, mereka berbangga akan aku. Artinya bahwa mereka itu, biarkan mereka itu terhubung dengan Tuhan. The achievement that we can have in life is to be connected with God. Seharusnya segala sesuatu yang kita raih adalah untuk kita bisa meraih hubungan dengan Tuhan itu. How successful or functional you are in life depends on your connection with God. Kesuksesan saudara itu bergantung kepada hubungan saudara dengan Tuhan. The world calls success. Dunia menyebut sukses itu sukses. In Christian term, the Bible called fruitfulness. Tapi dalam kekristenan kita menyebut sukses itu dengan kata berbuah. Everything that you touch, that you do, multiply and increase. Segala sesuatu yang saudara sentuh dan saudara lakukan itu berlipat kali ganda. That as you abide and connect with God, God say you'll be fruitful. Ketika saudara tinggal di dalam Tuhan dan terhubung dengan Tuhan, Tuhan berkata bahwa engkau akan berbuah. John 15:16 said the fruit will even last. Yohanes 15 ayat 5 berkata bahwa buah itu akan tinggal tetap, kekal. The success of the world will come and go. Kesuksesan dari dunia itu akan datang dan pergi begitu saja. But the fruitfulness and success in God, the Bible says, will last forever. Tetapi kesuksesan dan berbuah lebat dalam Tuhan itu akan tinggal tetap selamanya. Amen. Anything that you boast, anything that you are confident in, that you are connected with God. Segala sesuatu yang saudara bisa banggakan dalam hidup saudara seharusnya adalah ketika saudara bisa terhubung dengan Tuhan. You know, many a times say that God, today's church, a lack of the power and anointing of God. Gereja Tuhan pada hari-hari ini seringkali didapati bahwa mereka kekurangan urapan Tuhan. The Christian, a lack of the dynamite of God. Orang-orang Kristen hari-hari ini kehilangan atau kekurangan kuasa dinamit itu dari Tuhan. But you look at the book of Acts upon the church and the believers. Tapi ketika saudara belajar dari kitab Kisah Para Rasul bahwa gereja dan orang-orang percaya pada masa itu, You know why they are so different? tahukah saudara kenapa mereka bisa begitu berbeda? Because they have a strong connection with God. Karena mereka memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. They waited upon God in the upper room. Mereka menanti-nantikan Tuhan di kamar atas itu. The Holy Spirit fall upon them. Roh Kudus turun tercurah atas mereka. And the Bible says they meet daily in the house of God. Dan Alkitab berkata mereka berjumpa hari demi hari, setiap hari dalam rumah Tuhan. They study the word of God. They broke bread. They worship God. They pray. Mereka mempelajari firman Tuhan. Mereka memecahkan roti bersama-sama dan berdoa bersama-sama. They share all things. They have sincerity, and everybody have the same. Mereka share, membagikan segala sesuatu bersama-sama dengan jujur, dengan tulus hati. The Holy Spirit fall upon them. Roh Kudus tercurah atas mereka. They prophesied. They spoke in tongues. Mereka bernubuat, mereka berkata-kata dalam bahasa roh. And the Bible says many signs and wonders happen. Dan Alkitab berkata akan ada banyak tanda-tanda dan mujizat yang terjadi. And many souls are saved. Ada banyak jiwa yang diselamatkan. Why? Kenapa? Because they are connected with God. Karena mereka terhubung They dengan are filled with the Holy Spirit. mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. The Spirit connected us with God. Roh Kudus menghubungkan kita dengan Tuhan. Today no one can say that we are not connected with God. Hari ini tidak ada satupun yang boleh berkata bahwa kita tidak terhubung dengan Tuhan. None of us say that we don't have the hotline with God. Tidak satupun dari kita yang seharusnya berkata bahwa aku tidak memiliki line dengan Tuhan, tidak bersama-sama The dengan Holy Tuhan. Spirit is our helper, is our comforter and teacher. Roh Kudus adalah penolong kita yang menolong, memampukan kita. He will convince and convict. Dia akan convince itu meyakinkan dan menolong kita. He will reveal, he will empower. Dia akan menyatakan dan dia akan memperlengkapi. So all of us should be connected with God. Supaya setiap kita, masing-masing dari kita terhubung dengan Tuhan. Where are you today? Di manakah saudara hari ini? Adam, where are you? Adam, di manakah engkau? Church, where are you today? Gereja Tuhan, di manakah engkau hari ini? Are you connected with God? Apakah engkau terhubung dengan Tuhan? The stronger your connection is with God, Semakin kuat koneksi saudara dengan Tuhan, the stronger will be the connection that you can connect other people to God. semakin kuat juga hubungan koneksi yang saudara bisa hubungkan antara orang lain dengan Tuhan. Many of you know that if I have a strong connection, Banyak dari kita tahu kalau saya punya koneksi yang kuat,
You can pair with my phone and get the same connection. Kita bisa saling berbagi jaringan gitu ya, signal untuk bisa sama-sama online gitu maksudnya. You must have not paired your phone before. You know, the connection is so important. Ya, tahu kan saudara bahwa koneksi itu sangat penting. Don't be like the 10 virgin that 5 of them have lost their connection. Jangan seperti perumpamaan 10 perempuan, ya 10 wanita yang 5 yang bijaksana dan 5 yang bodoh itu. The story of 10 virgins, 5 lost their connection eventually. They run out of zeal and passion. Ya, dari ke-10 itu 5 orang di antara itu kehilangan koneksi dan mereka kehilangan kekurangan minyak untuk menyalakan lampu mereka. Recently there's a commercial movie out there acted by Nicolas Cage, Left Behind. Ya, ada satu film yang sedang diputar di bioskop saat ini berjudul Left Behind. They talk about rapture and the Christian being taken home and the non-Christian left behind. Itu bercerita tentang bagaimana peristiwa pengangkatan orang-orang Kristen yang taat diangkat oleh Tuhan dan yang tidak taat atau orang yang bukan Kristen tertinggal di dunia. How many of you watch the show? Berapa banyak yang sudah nonton? Oh, one. The rest all very spiritual. Andy, we are the only not so spiritual now. You know, of all things, that show the pastor was left behind. Ada banyak peristiwa di mana justru pendeta yang tertinggal gitu ya, pendeta-pendeta yang tertinggal di belakang. The pastor say, I only have a belief system but I don't have faith. Faith that it's alive. Ya, pendeta-pendeta berkata bahwa saya punya sistem kepercayaan tapi saya tidak punya iman untuk kehidupan, untuk hidup. Are you connected with God? Apakah saudara terhubung dengan Tuhan? Hey, last scripture last scripture. Ayat yang terakhir, They that know their God mereka yang mengenal Tuhan mereka shall be strong, akan menjadi kuat and they will do great exploit. dan akan melakukan perkara-perkara yang They besar. that connect with their God Mereka yang terhubung dengan Tuhan shall be mereka strong, akan menjadi kuat, shall do great exploit. akan melakukan perkara-perkara yang Church, we besar. are living in a very exciting age of time. Gereja Tuhan, kita sedang hidup dalam satu masa yang luar biasa. The world is getting darker and darker. Dunia sekarang sedang menjadi gelap dan semakin gelap. The only light they can find Satu-satunya terang yang mereka bisa temukan is in the church, adalah di dalam gereja, in the believers. ada di dalam kehidupan orang The percaya. darker it goes, Semakin gelap itu terjadi, the stronger a light that we will be to the world. semakin kuat terang yang kita bisa bawa untuk dunia. That's what the Bible says, we are the light of this Itu world. sebabnya kita berkata bahwa kita adalah terang bagi dunia. We Christians read the Bible, Kita sebagai orang Kristen membaca Alkitab, but the world will read you as their Bible. tetapi dunia akan membaca kehidupan saudara. You will be the light to them. Engkau saudara akan menjadi terang bagi mereka. In order for you to shine brighter, Untuk menjadi lebih terang, you need to be connected to the strong source. saudara harus terhubung dengan sumber yang lebih kuat. They that know their God Mereka yang mengenal Tuhan shall be strong. akan menjadi kuat. How is your Christian faith? Bagaimana kehidupan How's your spiritual life? Bagaimana kehidupan rohani How is your saudara? ministry life in the church? Bagaimana kehidupan pelayanan saudara di gereja? Are you strong in God? Apakah saudara kuat di dalam Tuhan? Are you doing great things and experiencing the great God doing great miracle for Him? Apakah saudara melakukan perkara yang besar dan saudara mengalami hal-hal yang besar dari pengalaman hidup saudara dengan Tuhan? God's greatness will be revealed through your life. Kekuatan dan kebesaran Tuhan akan dinyatakan melalui hidup saudara. In wisdom and in strength. Dalam hikmat dan dalam kekuatan. In riches and in blessing. Dalam berkat dan dalam kekayaan. The Bible says the blessing will overtake you, will chase after you. Alkitab berkata bahwa berkat Tuhan akan mengejar kita. The secret rahasianya is to know and connect with God. adalah pada mengenal Tuhan dan terhubung dengan Tuhan. Where are you? Di manakah saudara? Where are you? Manakah saudara? Let's pray. Mari kita berdoa. Praise you, Lord. Father, we thank you for today.
kami bersyukur hari ini Tuhan. Even as your servants speak your words, Bahkan saat hamba-Mu menyampaikan firman-Mu Tuhan, may we all hear your voice. biarkan setiap kami semua mendengar suara-Mu. May the voice of the Holy Spirit be so clear, Biarkan suara Roh Kudus itu menjadi jelas bagi kami Tuhan, convincing us, meyakinkan kami, bringing a conviction in our hearts, membawa satu keyakinan yang teguh dalam hati kami Tuhan. revealing yourself to us, Nyatakan diri-Mu dalam hidup kami Tuhan. putting in us a greater hunger and desire for you. Taruhkan dalam kami kelaparan dan kehausan akan Engkau. Father, may we stand honest before you today. Tuhan, biarkan kami berdiri dengan satu kejujuran di hadapan-Mu Tuhan. May we search our hearts Biarkan kami melihat kepada hati kami Tuhan, and to realize our spiritual condition. dan menyadari kondisi rohani kami. And we pray that may you align our life with your will. Dan supaya kami berdoa supaya Engkau meluruskan kehidupan kami sejalan dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Any one of us that have lost the connection with you, Mungkin ada dari kami yang kehilangan koneksi dengan Tuhan. may we repent and turn back to you. Dan biarkan kami bertobat dan kami kembali kepada-Mu Tuhan. Any one of us have a bad or even false connection, Jika di antara kami ada mengalami koneksi yang buruk Tuhan, may we find our way back to you. kami berdoa supaya kami menemukan jalan kami kembali kepada-Mu. May we know you more. Supaya kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Father, we thank you even today Bapak, kami bersyukur bahkan hari ini Tuhan, for your grace, untuk kasih karunia, for the Holy Spirit. untuk Roh Kudus-Mu. We ask of the Holy Spirit Kami meminta Roh Kudus-Mu Tuhan, to come and fill us afresh and anew, untuk datang dan membaharui hidup, breaking away every sin and darkness in our life, mematahkan semua dosa dan kegelapan dalam hidup kami, every rebellion and disobedience, semua pemberontakan dan ketidaktaatan Tuhan, that we can connect with you once supaya again. kami boleh terhubung dengan Engkau sekali lagi. Oh, fill us, Holy Spirit, Penuhi kami Roh Kudus with a fresh anointing, dengan urapan yang segar, yang with baru, fresh power from on high. dengan kekuatan yang baru dari Father, we can't live our life Bapa, alone. kami tidak bisa menghidupi hidup kami sendiri Tuhan. We need you, Lord, Kami memerlukan Engkau Tuhan, more and more each lebih day. dan lebih lagi Tuhan. May we be of the world, but not from the world. Biarkan kami, mungkin kami berasal dari dunia, tapi kami tidak May our hearts seperti ever dunia. belongs to you. Tapi hati kami adalah selamanya We milik-Mu, surrender our Tuhan. life afresh Kami and anew. menyerahkan hidup kami sepenuhnya padamu Touch Tuhan. us even this day Jamah kami sekali lagi hari ini with a Tuhan, fresh anointing, dengan urapan yang baru Tuhan, fresh touch of the Holy Spirit, dengan lawatan yang baru dari an Tuhan, open heaven, dan surga yang terbuka, a fresh connection with you, koneksi yang diperbaharui dengan a longing and a desire dengan kehausan dan that kelaparan only dari you can Tuhan, satisfy. yang dimana hanya Engkau saja yang bisa memuaskan Love you, kami Lord. Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan, In Jesus' name. dalam nama Yesus. Shall we rise and sing this song Mari together? kita bangkit berdiri